Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada peringatan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, kita belajar banyak hal dari kesederhanaan hidup Santo Yusuf. Dikatakan tadi, dia adalah tunangan dari Santa Perawan Maria. Sebelum Kristus lahir, Yusuf itu bertunangan dengan Maria. Ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian Yusuf berniat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena dikatakan dia tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sungguh, kita belajar dari sikap Yusuf yang tidak menggembar-geborkan hal yang tidak penting. Tapi dia menyimpan segala perkara itu, lalu berpikir, dan dia hendak mengambil langkah untuk dengan diam-diam meninggalkan Maria. Tetapi kemudian dikatakan tadi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus." Sungguh luar biasa. Yusuf itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia tidak hanya berpegang pada gengsinya, nama baiknya, tidak. Tapi dia mengikuti kehendak Allah, karena bagi dia kehendak Allah jauh lebih penting daripada mengikuti kehendaknya sebagai seorang manusia. Dia tahu bahwa rencana Allah yang nampak dalam malaikat yang memberitahukan kepadanya akan jauh lebih baik. Bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yusuf membiarkan hidupnya dibimbing oleh Roh Allah. Maka dia kembali mengambil Maria menjadi istrinya. Saya sangat yakin dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia juga menyimpan segala itu perkara itu dalam hatinya, sambil dia juga merenungkan. Saya sangat yakin itu. Maka mari kita biarkan kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya mengikuti keinginan, kemauan kita sendiri.
lalu lupa untuk mendengarkan suara Allah yang menuntun kita untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita belajar dari sikap Santo Yusuf yang selalu setia pada Santa Perawan Maria, yang juga hidup bersama Yesus dalam kesederhanaan. Dan saya sangat yakin dia menuntun, dia mengajarkan yang terbaik bagi Yesus dalam kehidupannya. Tanggung jawab orang tua adalah mendidik dan membesarkan anaknya agar menjadi pribadi yang beriman akan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi para imam, biarawan dan biarawati. Dampingilah hidup mereka yang sedang dalam pergumulan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesabaran. Biarlah mereka tetap setia dan mampu melihat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Berikanlah mereka rahmat kesetiaan Tuhan, kesederhanaan seperti Santo Yusuf. Biarlah hidup mereka juga menjadi tanda kehadiran-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.